Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini, di hari yang pertama setelah tahun baru, ya. Di hari yang kelima, tanggal 5 Januari tahun 2025. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai dengan 14. Israel kembali ke negerinya sendiri. Itulah perikop daripada firman Tuhan pada hari ini, khotbah minggu. Dan kita baca dari ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari-nari, karena menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegembiraan. Akan menghibur mereka dan menyukarkan mereka sesudah kedukaan mereka, dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Terakhir 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan khotbah pada minggu ini, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam prakhotbah, ya, yaitu tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Namun kita ambil sampai dengan 18. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada. Sabda ada bersama Allah, dan sabda sama dengan Allah. Sanak semua ia bersama Allah. Segalanya dijadikan melalui Dia,
dan segalanya yang ada tak satu pun dijadikan tanpa Dia. Sabda itu sumber hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tak dapat memadamkannya. Datanglah orang yang diutus oleh Allah, Yohanes namanya. Ia datang menawarkan tentang terang itu, supaya semua orang dapat melihatnya. Ia sendiri bukan terang. Dia sendiri bukan terang itu. Ia hanya mewartakannya. Terang sejati yang menerangi semua manusia datang ke dunia. Sabda ada di dunia, dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menerima. Nama ada juga orang yang menerima Dia, namun ada juga orang yang menerima Dia dan percaya kepadanya. Mereka diberikan hak menjadi anak Allah, yang dilahirkan bukan dari manusia, sebab hidup baru dan Allah asalnya. Sabda sudah menjadi manusia. Ia tinggal di antara kita, dan kita sudah melihat keagungannya. Keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia kita melihat Allah dan kasih-Nya kepada kita. Yohanes datang sebagai saksinya. Ia mewartakan, inilah Dia yang kukatakan, Dia akan datang. Udah kemuliaan, dan aku sudah kemudian dari aku, ya, akan datang lebih kemudian dari aku, tetapi lebih besar dari aku, sebab sebelum aku ada, Dia sudah ada. Ia penuh kasih dan tak hentinya Ia memberkati kita. Hukum Tuhan kita terima melalui Musa, tetapi kasih dan kesetiaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tak ada yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Bapa, yang sama dengan Bapa dan erat sekali kepadanya. Dialah yang mengatakan Bapa kepada kita. Nah, jadi dalam bulan Januari, ya, selalu kita lihat ada topik dalam bulan Januari di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan, ya, bahwa dengan topik pada bulan Januari pedoman kita dikatakan kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kesatuan dalam panggilan dan pelayanan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, ya,
menjadi satu tubuh. Demikian pula Kristus, ya. Begitu kita membelah tubuh kita dan anggota masing-masing bersatu di dalam Kristus. Nah, jadi sama dengan di dalam komunitas gereja, ya. Dan gereja adalah tubuh Kristus. Dan yang ada dalam gereja itu adalah jemaat, imam, dan ada pemusik, dan ada penatua, dan lain-lain. Dan semua ini menjadi satu tubuh di dalam gereja dan punya peran masing-masing, tapi mereka adalah dalam satu kesatuan yang saling menopang, saling mendorong, saling menentukan, dan saling memengaruhi. Ini dicontohkan oleh Paulus seperti tubuh manusia. Banyak anggota tubuh, ya. Tangan, kaki, hidung, mata, telinga, mulut, ya. Tapi semua itu adalah bersatu di dalam tubuh. Dan tidak ada di sana inferior dan superior. Semuanya adalah sama di hadapan tubuh, dan yang tergabung dalam satu tubuh. Dan di gereja dalam tubuh Kristus, semua jemaat, imam, dan juga adalah pemusik, penatua bersatu memuliakan Tuhan. Ada kesatuan. Disitulah mewujudkan sinergi. Nah, kemudian dalam prakhotbah pada hari ini, yaitu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Nah, kalau kita lihat dalam prakhotbah itu, apa makna dan pesan moral daripada ayat tersebut? Nah, di situ dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, makna daripada ayat tersebut adalah mengandung makna yang sangat dalam mengenai persatuan antara Allah dan Yesus Kristus sebagai firman. Jadi jelas hubungan antara Allah dengan Yesus itu adalah sebagai firman yang menjadi manusia datang ke dunia. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta dan sumber kehidupan yang menerangi dunia. Jadi Yesus itu adalah sebagai terang dunia, mengungkapkan datangnya, ya, ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ini menegaskan hubungan Allah dengan Yesus sangat erat. Itulah gambaran hubungan antara Allah dengan Yesus adalah sangat intim. Apa pesan moral dari perikop tersebut? Pesan moral adalah pentingnya mengenali Yesus sebagai sumber kebenaran dan hidup. Inilah pesan moral. Kita harus tahu benar mengenali Yesus sebagai sumber kebenaran dan hidup. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, mereka yang menerimanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, menunjukkan bahwa melalui Dia, iman kepadanya, kita dapat memilih hubungan yang akrab dengan Allah. Jadi dengan perantaran Yesus, hubungan kita kembali dengan Allah.
inilah yang kita lihat dalam perikop daripada prakhotbah hari ini. Artinya, membaiknya hubungan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Dan itulah yang merupakan gambaran bahwa Yesus adalah sebagai terang dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam masalah kesimpulan daripada perikop ini adalah dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya menarik perhatian ya dengan pengajarannya, tetapi juga menjadi teladan atau role model kehidupan kita sehari-hari. Jadi dia bukan hanya sebagai pengajar, guru, tapi juga sebagai role model. Nah, kemudian yang kedua dikatakan bahwa bagaimana memahami hubungan antara penciptaan dan kehadiran Yesus sebagai firman. Jadi hubungan dengan penciptaan dan kehadiran Yesus sebagai firman. Pemahaman hubungan antara penciptaan dan kehadiran Yesus sebagai firman dapat memengaruhi pandangan ya kita tentang kehidupan secara signifikan atau yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Inilah hubungan dan memahami antara penciptaan dan kehadiran Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai firman hadir sejak awal penciptaan dan memiliki ya keilahian yang sama dengan Allah. Jadi keilahian Yesus adalah sama dengan Allah. Ini gambaran yang bisa kita lihat dalam prakhotbah. Kemudian yang ketiga, apa makna menjadi anak-anak Allah dalam konteks iman Kristen? Jadi siapa yang sudah dikatakan menjadi anak Allah? Nah, dijelaskan bahwa menjadi anak Allah dalam konteks iman Kristen ialah ya menggambarkan hubungan intim dan keluarga antara Tuhan dengan umatnya. Jadi kalau sudah disebut diangkat sebagai anak, itu sudah dianggap sebagai keluarga, hubungan yang intim. Nah, hal ini berarti bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus diakui sebagai anggota keluarga Allah yang mendapatkan hak istimewa serta tanggung jawab untuk hidup menurut kehendaknya. Jadi bagi orang yang sudah dianggap anak Allah, itu diberi hak istimewa dan tanggung jawab untuk hidup menurut kehendak Allah. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya, mereka diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Jadi semua orang yang sudah menerimanya diberi hak sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan bagi kita, apakah kita semua sudah diberikan hak anak-anak Allah? Nah, kemudian inilah yang menjadi pedoman kita. Menjadi anak-anak Allah, hak istimewa diberi kepada mereka yang percaya pada Yesus Kristus. Itu poinnya. Kemudian menjadi keluarga Allah yang baru dengan ya iman dan spiritual yang mendalam dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kemudian konsekuensi
sebagai anak Allah menuntut kita untuk bertindak dengan integritas dan kasih kepada orang lain, menjadikan kehidupan kita sebagai cerminan karakter Kristus. Nah, inilah menjadi dalam prakhotbah hubungan kita kembali dengan Allah, dan kita sudah didomatkan sebagai anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Dengan datangnya Yesus ke dunia, maka kita pun menerima Dia, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah yang istimewa. Sekarang kita masuk dalam khotbah hari ini. Di hari yang ke-5 dikatakan bahwa tanggal 5 Januari 2024 diambil dari kitab Yeremia, ya. Pasal 31 ayat 10 sampai 14. Tadi kita sudah membacanya, di mana Israel kembali ke negerinya sendiri. Adanya pemulihan hubungan, ya, bangsa Israel yang sudah tercerai-berai, tapi Tuhan mengumpulkannya kembali. Nah, sekarang kita lihat apa makna dan pesan moral dari perikop ini, bahwa Israel kembali ke negerinya sendiri. Nah, kita lihat dalam kitab ini terdapat makna yang mendalam tentang pemulihan dan kasih setia Tuhan kepada umatnya yang menunjukkan harapan dan jaminan bagi masa depan. Itulah tadi pemulihan hubungan itu di dalam prakhotbah setelah dijembatani oleh Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang posisinya, kedudukannya sama dengan Allah. Nah, sekarang kita tentang pemulihan dan kasih setia Tuhan kepada umatnya yang menunjukkan harapan dan jaminan bagi masa depan. Nah, apa pesan utama dalam persoalan tersebut? Pesan utama yang dapat diambil adalah bahwa Tuhan akan menjaga dan memulihkan Israel, memberikan penghiburan serta berkat kepada mereka yang merasa terbuang. Jadi karena dalam pembuangan bangsa Israel itu adalah dikucilkan, dan itu dibuang karena kesalahan mereka sendiri. Diberikan Allah kebebasan, tapi begitu mereka terbuang, dikumpulkan kembali oleh Allah karena kasih setia Allah kekal dan abadi. Walaupun Allah dalam keadaan marah kepada Israel sampai mereka tercabik-cabik, bahkan Yerusalem bait suci rata, dan mereka dibuang selama 70 tahun. Tapi kasih Allah kekal dan abadi. Tuhan akan mengumpulkan kembali umatnya dari berbagai penjuru dan akan memulihkan mereka dengan berkat yang melimpah. Berkat yang melimpah dijanjikan Tuhan. Dalam Yeremia 31 ayat 10 dikatakan, Tuhan menjadi gembala bagi umatnya dan mereka akan dipenuhi dengan sukacita dan berkat. Ini yang bisa kita lihat makna daripada perikop bahwa Israel
kembali ke negerinya sendiri. Diberkati Tuhan. Kemudian apa pesan moral? Setelah kita lihat makna pemulihan hubungan Tuhan dengan Israel dan mengumpulkan kembali dan akan memberikan berkat kepada mereka. Ya. Apa pesan moral dalam hal ini? Kita dapat belajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana baik untuk hidup kita, terlepas dari kondisi yang kita hadapi saat ini. Apapun kondisi kita, baik kita sebagai pelayan, sebagai jemaat, atau sebagai yang terhormat dalam masyarakat, ya. Namun semua dalam kehidupan kita adalah rencana dan rancangan daripada Tuhan Allah. Kalau ini kita sudah sadar, tentu apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka dan duka, itu kita kembalikan adalah rancangan daripada Allah. Nah, sekarang bagaimana konklusi atau kesimpulan daripada khotbah pada minggu ini, minggu pertama tahun 2025, sebagai bekal kita dalam menjalani tahun 2025 ini? Dan kalau pedoman kita dalam bulan ini adalah adanya kesatuan, panggilan, dan juga adalah pelayanan untuk kemuliaan Dia. Artinya berbeda-beda dalam fungsi dan tugas, tapi tetap satu dalam pelayanan, yaitu visi daripada Tuhan Allah. Itu pedoman kita selama bulan ini. Nah, sekarang konklusi daripada khotbah ini bahwa pemulihan hubungan Israel dengan Tuhannya. Bagaimana kita lihat konklusinya? Kita mencoba melihat pertanyaan pertama. Seberapa dalam kita memahami arti pemulihan yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya? Ini yang pertanyaan pertama. Seberapa dalam? Bagaimana dalamnya pemulihan itu? Dan bagaimana caranya? Cara Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sini dikatakan bahwa pemulihan yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya adalah, ya, tema yang sangat sentral dalam iman Kristen. Jadi pemulihan hubungan itu merupakan tema sentral dalam umat Kristen. Dan itulah juga tugas daripada terang dunia yang datang, yaitu Yesus Kristus, untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, dalam Alkitab, pemulihan seringkali dipahami sebagai pemulihan hubungan, ya, dalam manusia dengan Tuhan. Jadi dalam Alkitab itu, dalam pemulihan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, serta, ya, pemenuhan dalam kehidupan sosial dan spiritual. Jadi serta pemenuhan atau dipenuhi kehidupan sosial kita dan spiritual kita. Itulah arti daripada pemulihan dalam Alkitab. Nah, dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru, itulah pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi hati yang baru dan roh yang baru. Maka setiap ada baptisan kudus, pertobatan seseorang, dan masuk dalam kerajaan surga, Tuhan Allah
berpesta ria di surga, mengucapkan terima kasih bahwa ada tambah pewaris kerajaan surga. Nah, kemudian dikatakan tadi, hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan mengeluarkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberimu hati yang dari daging. Ya. Ayat ini menunjukkan janji Tuhan untuk memberikan pemulihan, bukan hanya secara fisik, tapi juga spiritual. Jadi spiritual kita dan fisik kita dipulihkan, hati dan daging yang baru dari Tuhan. Nah, kemudian 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jika seorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau kita sudah dibaptis dan berada di dalam Yesus Kristus, itu adalah ciptaan baru. Ciptaan lama itu sudah ditinggalkan dan dia berubah menjadi ciptaan baru. Dan disinilah pernah Yesus mengatakan kepada Nikodemus, apabila orang tidak dilahirkan kedua kalinya, dia tidak bisa pewaris kerajaan surga. Nikodemus menanyakan, bagaimana kami bisa dilahirkan 2 kali? Ya, sedangkan ya, bagaimana mungkin kembali ke rahim ibu, katanya. Jadi Nikodemus berpikir bahwa secara fisik, tapi Yesus mengatakan dilahirkan kembali bukan secara fisik, tetapi secara rohani, iman spiritual kita. Karena kita sudah jatuh dalam dosa sejak Adam melanggar apa yang diperjanjikan di Taman Eden. Nah, jadi dikatakan tadi adalah jika seorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Percaya dan datang pada Yesus dapat kehidupan baru. Itulah konklusi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga lihat dari pertanyaan, apa cara konkret dilakukan ya menghadirkan Tuhan dalam masa-masa sulit. Jadi kalau dalam masa-masa sulit, bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan? Apa cara konkret kita dalam kesulitan tapi bisa menghadirkan Tuhan? Nah, dalam masa-masa sulit, merasakan ya kehadiran Tuhan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Dan melalui iman dan pengharapan, Anda dapat menemukan ya penguatan dalam setiap tantangan yang dihadapi. Jadi kalau kita merasakan kehadiran Tuhan dalam situasi yang sulit, secara iman adalah merupakan harapan kita dan dapat menemukan penguatan. Artinya kita semakin dikuatkan setiap tantangan yang dihadapi. Jadi itulah katakan tadi, apa cara konkret dilakukan menghadapi atau menghadirkan Tuhan dalam masa-masa sulit. Nah, itu merupakan hal yang sangat penting. Kita merasakan kehadiran Tuhan dalam masa-masa sulit melalui iman dan pengharapan, dapat menemukan penguatan dalam setiap tantangan yang dihadapi. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, berdoalah ya tanpa henti. Ini yang menjadi key poinnya. Berdoa tanpa henti. Dikatakan dalam 1 Tesalonik
pasal yang kelima ayat 17. Jangan pernah berhenti berdoa. Itulah cara menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, karena Dia adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka jangan pernah berhenti berdoa. Ya, jangan jemu-jemu kita berdoa. Karena Tuhan akan hadir. Dengan cara itulah Tuhan hadir dalam kehidupan kita dalam masa-masa sulit. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga dari perikop ini. Bagaimana kita dapat menerapkan konsep kasih pemulihan dari Tuhan dalam hubungan, ya, sehari-hari dengan orang lain. Jadi hubungan kita dengan sehari-hari, bagaimana kita dapat menerapkan konsep pemulihan dari Tuhan, bahwa kita sudah dipulihkan, dan hubungan dengan orang lain. Bagaimana cara kita? Konsep kasih dan pemulihan, ya, dalam hubungan sehari-hari implisit dalam ajaran Injil, di mana kita dipanggil untuk mencintai satu sama lain sebagai mana Tuhan mencintai kita. Jadi cara kita untuk menerapkan pemulihan tersebut adalah apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu harus mengalir juga kepada orang lain. Karena kita sudah dicintai oleh Tuhan, maka kita juga wajib hukumnya untuk mencintai orang lain. Nah, dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh keluhan terhadap yang lain. Memaafkan, bersabar dalam setiap hubungan. Inilah hubungan konklusi daripada 3 ayat tersebut. Nah, kemudian dalam berinteraksi dengan orang lain, menerapkan kasih Tuhan dengan mendengarkan dan menghargai orang lain, dan memberi mereka kesempatan untuk berbagi cerita dan tantangan mereka. Demikianlah khotbah minggu ini pada tanggal 5 Januari. Pertama tadi adalah adanya kesatuan dari berbagai macam ragam anggota dalam jemaat, tetap satu kesatuan dalam Yesus Kristus. Dan kemudian khotbah pemulihan hubungan, dan para khotbah adalah berdamai manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus, dan kemudian Allah memulihkan hubungan manusia dengan Allah, walaupun dalam situasi yang sulit dengan tantangan yang banyak. Dan kita mau berbaik dengan sesama, terutama dengan Tuhan Allah. Amin. Tuhan memberkati.